Viewers, Social Life kembali ke hadapan Anda. Di setiap minggunya, kami akan menyuguhkan beragam liputan menarik dari kehidupan para sosialita tanah air dan sederet informasi mengenai style, fashion, serta salah satu acara menarik yang akan menginspirasi kita semua. Seperti apa Social Life kita minggu ini? Kita ikuti bersama ya. Viewers, teh merupakan salah satu varian minuman yang sangat terkenal dan populer di dunia, seperti halnya kopi. Minum dapat dilakukan saat pagi sebagai bagian dari sarapan, ataupun sore menjelang malam. Sekitar 3 tahun belakangan ini, ada salah satu tradisi di kalangan urban ibu kota yang sering dilakukan, yaitu tea time. Jika kita melihat sejarah kebiasaan minum teh ini berawal dari pertengahan tahun 1800-an. Berkat Anna, the Seventh Duchess of Bedford pada masa itu, orang biasanya hanya makan berat 2 kali dalam sehari, yaitu sarapan dan makan malam. Makan malam disajikan sekitar pukul 8 malam. Jarak waktu yang panjang menuju makan malam membuat sang Duchess kelaparan di sore hari. Untuk menyiasati rasa laparnya itu, ia menyantap kue-kue kecil atau light meals sembari minum teh di ruangan pribadinya untuk menunggu jam makan malam. Lambat laun, Anna the Seventh Duchess of Bedford lalu mengundang teman-teman wanita bangsawannya untuk jamuan minum teh bersama. Dengan cepat, acara ini ditiru oleh para wanita bangsawan sehingga menjadi populer. Karena biasa diadakan sekitar pukul 3 hingga 5 sore, acara ini dikenal sebagai afternoon tea atau tea time. Tradisi ini lalu menyebar hingga keluar Inggris dan mulai dilakukan oleh kalangan menengah. Di Indonesia, khususnya di ibu kota, tea time biasanya dilakukan di waktu sore bersama dengan teman ataupun teman kantor. Selain minum teh, kita juga bisa mencicipi kue-kue kecil ataupun minum kopi bagi yang lebih menyukai kopi daripada teh. Tradisi ini kemudian menjadi populer dan tren di kalangan masyarakat, dan menjadikan waktu minum teh ini menjadi waktu yang sangat sempurna untuk berkumpul ataupun bertemu dengan teman. Kalau saya sih ya melihat hal itu memang udah lumrah ya, dan memang kita ikutin perkembangan aja, perkembangan zaman, karena memang lagi trennya seperti itu, dan memang ibu-ibu sekarang ya daripada bete di rumah ya Bo, jadi cari hiburan dengan ngumpul teman-teman, kopi-kopi cantik, ngeteh cantik kayak gitu. Secara pribadi aku nggak begitu sering-sering keluar, cuma aku sering ketemu orang karena profesi aku ya, karena aku kan bisnis perhiasan, sering ketemu orang. Tapi kalau untuk yang seperti ini aku memang agak pilih-pilih. Karena saya tinggal di Singapura, jadi kalau di Singapura tuh biasanya kita selalu hangout itu high tea and coffee time, itu udah biasa saya. Biasanya, selain menikmati teh dan beberapa cemilan, kegiatan tea time biasanya merupakan sebuah tempat untuk berkumpul dan mengobrol. Khususnya untuk para wanita, biasanya tea time digunakan untuk bergosip dan bicarakan tentang fashion dan juga tren lainnya. Biasanya, pembicaraan akan meluas sampai bahasan atau mungkin topik yang tidak penting yang akan mewarnai kegiatan tea time tersebut. Hampir tiap hari, karena saya bukan tipe ibu rumah tangga. Kebetulan saya ada community juga ya, dan saya juga ada banyak pertemuan-pertemuan yang ya ibu-ibu sosialita juga, ada ibu-ibu anggota dewan juga, jadi ya kita lebih banyaknya ke afternoon tea itu. Biasanya kita membicarakan, kadang kita sharing masalah keluarga, kadang kita sharing masalah ya party atau apa dengan teman-teman. Itu saja sih yang positif sih. Sebenarnya banyak sekali waktu untuk berkumpul ataupun mengobrol, seperti makan siang ataupun makan malam. Tetapi biasanya mereka tidak akan fokus kepada hal yang dibicarakan dan akan fokus ke makanan dan minuman saja. Jika kegiatan mengobrol dan berkumpul tersebut dilakukan saat tea time, maka mereka akan fokus terhadap apa yang sedang dibicarakan. Ya, karena kita punya aktivitas masing-masing, ya. Kita punya keluarga, punya anak, jadi punya
kerjaan, jadi kita semua mempunyai aktivitas masing-masing. Jadi dengan pertemuan 1 kali 1 minggu or 1 kali 1 bulan itu membuat kita merasakan semuanya itu bisa diutarakan. Itu menurut saya. Karena mungkin satu untuk karena apa ya, mereka tuh lebih nyaman kali ya, santai untuk jamnya, biar nggak kalau siang hari banget kan panas banget. Terus mereka yang sambil nyantai abis after lunch itu kan ngeteh-ngeteh bareng ya, sambil ngobrol-ngobrol. Ada yang sambil nungguin anaknya, ada yang memang sambil nunggu jemputan suaminya pulang kerja kayak gitu. Kegiatan tea time dapat dilakukan di tea shop ataupun coffee shop, dan juga beberapa resto dan juga bar. Tetapi kegiatan ini dapat juga dilakukan di rumah ataupun di tempat outdoor. Yang penting tempat tersebut nyaman, banyak spot-spot menarik yang bagus untuk berfoto, dan pastinya menu-menunya yang enak. Kalau saya pribadi saya lebih suka resto yang quiet, yang light gitu. Itu saya lebih suka. Karena saya nggak suka yang bright, yang terlalu rame, yang apa saya lebih suka yang light lah begitu. Kalau saya sih enggak memilih, di mana-mana aja yang asik dan merasa nyaman ya udah aku di situ aja. Tapi so far aku lebih banyak di lounge hotel. Viewers, beberapa waktu yang lalu telah diadakan salah satu acara tradisional yang mengangkat budaya Betawi, yaitu Rupa-Rupa Jakarta yang diadakan di Kampung Budaya Setu Babakan. Acara yang berisikan kesenian Betawi dari mulai musik, stand-up comedy, sampai booth-booth yang menyediakan berbagai kuliner asli Betawi diadakan dari tanggal 14 sampai 17 September 2016. Tujuan dari acara itu sendiri adalah untuk melestarikan budaya Betawi yang semakin lama semakin dilupakan, dan mengenalkan budaya Betawi kepada generasi muda saat ini. Rangkaian acara dimulai dengan sambutan dari penyelenggara yang membuka acara tersebut. Pak Catur Laswanto, tepuk tangan buat Pak Catur. Ini orang yang luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Catur. Terima kasih Pak Catur. Pokoknya Bang Jaro, lo pakai aja fasilitas yang ada di sini. Kita support dinas-dinas terkait. Kita ajak nimbrung dan bantu. Alhamdulillah semuanya terpenuhi. Terima kasih Pak Catur. Kemudian yang saya hormati Bapak dari UPK PBB Setu Babakan, Bapak Supli Ali. Terima kasih Pak Supli juga begitu intensif komunikasi dengan kita, dengan panitia Rupa-Rupa Jakarta, bagaimana membantu atas ketersediaan apa yang sudah diinstruksikan sama Bapak Catur. Terima kasih sekali lagi Pak Supli Ali. Kemudian yang kami hormati juga Ketua Jibang Bapak Haji Syukur. Pak Haji, terima kasih Pak Haji. Luar biasa Pak Haji ini. Wah, kemarin kita meeting ikut juga beliau. Alhamdulillah beliau juga mensupport kita sebagai tokoh kebudayaan Betawi ya Pak ya. Alhamdulillah juga sama rekan-rekan anggota dari Jibangnya Pak Rusdi Saleh dengan dari Melati Putri Pertiwi. Insya Allah ke depan kita bisa kerjasama bagaimana kita bisa melestarikan, kita kembangkan kebudayaan dan seni Betawi ya Bu ya. Gak hanya di sini aja, di mana-mana kita semarakkan, kita cintai seni dan kebudayaan Betawi. Hidup seni dan budaya Betawi. Amin. Insya Allah lumayan ada 1000 orang yang bilang hidup. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan salah satu tarian tradisional dari Betawi, yaitu tari sirih kuning, yang menghibur para tamu undangan yang hadir di acara tersebut.
Acara kemudian dibuka dengan pemukulan gong yang dilakukan oleh para penyelenggara dan partisipan. 1. Udah jangan banyak-banyak. Tepuk tangan sekali lagi Pak Jarwo kuat. Di Setu Babakan pada hari ini tanggal 14 September sampai tanggal 17 September itu kita mengadakan acara Rupa-Rupa Jakarta. Jadi acara Rupa-Rupa Jakarta ini diprakarsai oleh Paski DKI, Persatuan Seniman Komedi Indonesia DKI Jakarta. Kebetulan saya Ketua Paski DKI Jakarta. Jadi kita bekerja sama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta. Kemudian dibantu turunannya ke UPK PBB Setu Babakan dan diketuai oleh Bapak Supli Ali. Nih Pak Supli Ali andilnya luar biasa membantu kita di acara Rupa-Rupa Jakarta ya. Pak Supli ya, terima kasih Pak Supli ya. Wah luar biasa ini. Bagaimana kita mendasari dengan adanya event Rupa-Rupa Jakarta, yaitu supaya masyarakat ataupun generasi muda itu mencintai atau ikut melestarikan dan mengembangkan seni budaya Betawi. Itu idealnya seperti itu. Mudah-mudahan mimpi itu tercapai, karena apapun dengan mimpi insya Allah kita bisa lebih termotivasi untuk mewujudkan sesuatu yang kita impikan. Kan gitu. Ya, Rupa-Rupa Jakarta isinya macam-macam. Dari mulai pokoknya yang berbentuk seni dan budaya Betawi, kemudian juga ada kuliner Betawinya. Kemudian ada Jackmania juga ada, nobar nanti ya Pak Supli. Jangan was-was gitu dong ada Jackmania. Jackmania sekarang udah baik-baik orangnya. Wah, udah jinak udah. Jadi supaya pokoknya semua unsur masyarakat kita libatkan. Bagaimana supaya mereka itu cinta dengan seni dan budaya Betawi. Ada sesuatu yang buruk jangan kita tinggalin, harus kita rangkul. Kan begitu. Ya Pak Supli ya. Supaya mereka ikut juga bertanggung jawab terhadap pengembangan atau pelestarian seni dan budaya Betawi. Jadi acara Rupa-Rupa Jakarta di Setu Babakan Zona A Jagakarsa itu mulai tanggal 14 September sampai 17 September. Itu acaranya dari siang sampai malam, jam 10 malam. Acaranya dari siang tuh ada lomba-lomba pantun, khas Betawi, ada lomba ngecengin battle. Ngecengin khas Betawi itu suka ngeceng-ngecengin teman, bercanda tapi tanpa fisik ataupun sara gitu kan, supaya orang nggak tersinggung. Kemudian apalagi ada juga pementasan hiburan yang lainnya, ada gambang keromongnya, ada tarian Betawinya. Kemudian tanggal 14 itu malam ada lenong paski, ada komeng, kemudian ada Bagito Group, Miing, Didin Unang, kemudian ada Ajis Gagap, ada siapa lagi, Bopak, saya juga termasuk semuanya. Pelawak pada ngumpul ntar tanggal 14 September. Kemudian hari Kamisnya begitu juga dari siang sampai sore. Seperti biasa lomba pantun dan sebagainya. Malamnya besok ada tanggal 15 tuh zikir paski. Kebetulan pas Haji Akri yang ceramah ya, Pak Supli ya. Kebetulan pas ulang tahun Setu Babakan yang ke-16. Ada stand up komedian spesial nanti di tanggal 17. Nobar Jackmania itu Persija lawan Persela Lamongan tanggal 16. Di sini juga semuanya. Pokoknya kita ngumpul nimbrung cangcingnya babe saudara-saudara, kita kumpul, kita cintai dan kita lestarikan seni budaya Betawi. Itu mengenal yang memulai itu yang penting dulu dah. Iya kan? Bagaimana nantinya hasilnya seperti apa, yang penting kita niat kita baik, kita mulai dengan baik, insya Allah hasil juga baik. Acara tersebut dihadiri oleh beberapa tamu undangan dan juga partisipan yang antusias mendukung pelestarian budaya Betawi, agar budaya Betawi tidak dilupakan di saat perkembangan teknologi dan juga zaman. Ada kesenian-kesenian, lalu ada makanan-makanan, ada budaya-budaya Jakarta juga yang disuguhkan, dan juga ada pernak-pernik Jakarta, serta ada Ayu Ashari yang membawakan lagu-lagu Betawi. Buat saya budaya Betawi itu sangat kaya, jadi sangat variasi baik dari dalam negerinya maupun luar negerinya seperti saya bilang tadi. Jadi di dalam kebudayaan Betawi itu ada budaya Arab, ada budaya Cina, jadi bermacam-macam seperti gado-gado gitu. Makanya itu yang lebih membuat saya tertarik. Saya berharap
orang-orang akan lebih mencintai dan mengenal kembali budaya Betawi karena saya tahu di tahun berapa saya lupa ya, zaman-zaman saya kecil waktu Benyamin S itu kebudayaan Betawi melejit gitu. Nah sekarang ini dilupakan, jadi saya harap untuk musisi-musisinya juga coba deh kembangkan kembali, kita gali kembali budaya Betawi. Toh indah kok, enak didengar kok. Jadi kesini itu dalam rangka ada acara opening ceremony-nya dari Rupa-Rupa Jakarta gitu. Jadi kayak bentuk pelestarian kebudayaan Betawi. Di sini ada semuanya, dari kulinernya, dari keseniannya, segala macam. Pokoknya tentang tradisi seni dan budaya Betawi ada di sini di Rupa-Rupa Jakarta. Jadi kita berpartisipasi dan alhamdulillah diberi kesempatan untuk ikut gabung, ikut ngurus-ngurus ini tuh. Walaupun saya sih sebenarnya nggak ngurus-ngurus banget sih. Jadi Tapi ikut andil lah. ikut andil lah gitu, kontribusinya sedikit banyak ya alhamdulillah, jadi ikutan di sini untuk hadir di opening ceremony-nya di hari pertama, karena ini ada sampai 4 hari kalau nggak salah, 14 hari ini sampai dengan tanggal 17. Betul, karena emang semakin kesini kan semakin teknologi semakin maju, terus yang kayak penduduk-penduduk aslinya juga semakin minggir, terus semakin sedikit, semakin banyak pendatang. Jadi emang kegiatan seperti inilah gitulah, maksudnya yang diandalin untuk menjaga kebudayaan Betawi itu sendiri gitu, biar untuk tetap lestari sebenarnya gitu. Karena sekarang update kayak kita menyerap kebudayaan dari luar itu sangat gampang kan dengan adanya media dari TV atau mungkin bisa lihat dari internet gitu. Jadinya akhirnya kebudayaan sendirinya lama-lama terlupakan dan tersisihkan kayak gitu. Nah, hadirlah Rupa-Rupa Jakarta ini gunanya untuk ingetin nih gitu, hei anak-anak muda, masih ada loh kebudayaan kita sendiri yang kaya, yang harus dicintai, yang bagus, nggak kalah bagusnya sama budaya-budaya di luar sana gitu. Iya. Jadi emang kebudayaan Betawi ini sebenarnya sih ya dibilang kaya gitu dari segi pakaiannya nih. Di sini Ya, di sini banyak tuh dijual juga tuh pakaian-pakaian tradisional Cuma Betawi. perempuan ya, biasa kalau misalnya budaya itu kan yang macam-macam modelnya itu perempuan, tapi Iya. laki-laki juga. Iya, Kopra, kalau segala macam beltnya. abang none kan. Oh dia abang none by the way. Aduh abang ya. Iya, Abang, tahun jebot. Ya gitu sih, maksudnya ya cuma itu aja kontribusinya nih, salah satunya kita sebagai, kalau bisa dibilang kita sampai sekarang masih dibilang generasi muda ya. Generasi muda, kita ikut andil di sini untuk ngajak nih yang seangkatan kita atau mungkin di bawah kita untuk kembali ingat sama kebudayaan tanah air. Oke, luar biasa ya, saya hari ini senang sekali di sini multicultural. Jadi multicultural itu yang ada di Jakarta. Selama ini kita kan melihat kota Jakarta sebagai kota metropolitan, tapi di balik itu kita terdiri dari sekian banyak budaya. Karena saya lihat di sini sangat bagus sekali, di mana memang kalau bukan kita siapa lagi, warga DKI khususnya, ya memang untuk dari MPP sendiri memang adalah untuk pelestarian budaya Betawi. Budaya-budaya lainnya pun mungkin akan kita ikut sertakan. Makanya dengan adanya kebudayaan luar yang makin tak terbendung lagi, jadi kita dari MPP berniat untuk membantu, mengingatkan, memotivasi untuk melestarikan budaya Betawi ini, di mana yang bahwa kita infokan di sini budaya Betawi itu sangat banyak ragamnya, sangat baik dari lagu-lagunya, kulinernya, budayanya sampai ke batik, baju-bajunya pun sangat bagus sekali. Melalui acara tersebut, diharapkan dapat motivasi kita untuk melestarikan budaya Betawi yang sangatlah beragam. Dengan pelestarian ini, maka budaya Betawi akan dapat dinikmati oleh anak cucu kita. Kemeriahan acara tersebut ditutup dengan penampilan dari Ayu Azhari yang menyanyikan lagu-lagu Betawi. Ya harapan kita nggak muluk-muluk lah, minimal remaja-remaja kita, generasi muda kita, anak-anak kita tahu tidak hanya seni Betawi itu kan banyak ya Pak Supli, yang nggak hanya lenong, nggak hanya ondel-ondel, masih banyak ya Pak. Belum lagi alat-alat musik, apalagi tuh Pak? Ada gambang kromong, ada samra,